Ya, halo, jumpa lagi Sobat Asimetris. Saat ini saya berada di satu tempat yang istimewa. Kalau kita tahu, ini di satu kota kecil di Salatiga ada satu tempat yang barangkali kalau orang lewat itu dikira apa namanya kelenteng ya. Tapi ternyata ini bukan kelenteng. Ternyata satu tempat untuk beribadah umat Muslim. Pas ini kita di bulan Ramadan, kita berbicara berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keislaman. Tapi yang unik adalah ini kayak kelenteng tapi ternyata buat ibadah orang muslim. Nah, di samping saya sudah ada satu tokohnya, namanya Bapak Tio Iskandar. Halo Pak Tio Iskandar, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Pak Tio Iskandar ini ternyata seorang Tionghoa tapi juga seorang muslim. Unik ya, Tionghoa itu merupakan satu komunitas yang bisa dikatakan minoritas. Ini kita ngambil gaji di situ. Nah, tapi kemudian yang Tionghoa yang minoritas ini kan sebagian besar, mayoritas Tionghoa itu adalah sebagian besar memeluk agama Konghucu. Ya. Dan tapi kemudian Pak Tio ini memilih Muslim sebagai agamanya. Jadi ibaratnya sudah minoritas, tapi minoritas. Sudah kecil, tapi kecil ya. Tapi orangnya besar. Nah, saya mau tanya-tanya ini. Ya. Pak Tio, langsung saja saya mau Pak Tio ini berarti Muslim sejak lahir atau bagaimana? Saya lahir tahun 1965 ya. 65 seperti ibu saya ya. Jadi pas tanggal 30 September. Jadi kalau saya memperingati hari kelahiran, diperingati bendera setengah tiang. Libatnya gitu ya. Iya, Saya kebetulan kelahiran Lampung, Tanjung Karang. Ayah saya namanya Tio Bunkui. Tio Bunkui. Atau dalam bahasa Mandarin nasional itu Chang Wenkui. Chang Wenkui ya. Saya sendiri Tio Yinpo. Bahasa nasionalnya Chang Yi Pao. Jadi kadang-kadang saya dipanggil Iskandar Chang, kadang-kadang dipanggil Tio Iskandar atau Iskandar Tio, itu sebenarnya sama saja. Nah, saya kelahiran Bandar Lampung. Pada saat kecil saya dalam lingkungan teman-teman dan semua itu di lingkungan Tionghoa. Karena istilahnya kalau di Jawa itu kayak semacam pecinannya. Waktu di Lampung. Di Lampung, di Simpor gitu. Jadi saya di Lampung itu sampai dengan usia SMP. Saya SMP, kemudian saya SMA-nya hijrah ke Jakarta, di SMA Negeri 57 Jakarta, gitu ya. Kemudian saya sempat kuliah di Jakarta 1 tahun di Fakultas Teknik Sipil. Itu tahun berapa berarti kira-kira itu? Tahun 83-an. Nah, kemudian 85 saya baru masuk ke Salatiga ini. Oh iya. Masuk Salatiga, saya berada di sebuah pabrik tekstil terbesar di Salatiga. Nah, kemudian saya ikutan di situ bekerja. Lalu saya kemudian pada tahun 1990 mendalami lebih dalam agama secara pendidikan formal itu di IAIN Salatiga. Oh iya. Tapi waktu itu IAIN Salatiga masih meminduk ke IAIN Wali Songo Semarang. Jadi saya itu lulusan terakhir. Nah, uniknya kalau teman-teman saya itu lulus 4 tahun, ya saya 6 tahun. Jadi ini kelulusan saya lama ya. Lebih istimewa. Kayaknya aktivis dulu ya atau apa? Aktivis karena sambil kerja. Oh iya iya. Hanya saja memang dalam penyusunan skripsi itu saya betul-betul berdoa gitu ya. Saya berdoa supaya dosen saya nggak banyak tanya tentang skripsi saya. Alhamdulillah saya dapat judul Filsafat Pendidikan Konghucu dalam Perspektif Islam. Alhamdulillah, ternyata dosen saya nggak banyak tahu juga. Jadi itu beruntung ya, beruntung ya. Strategi. Jadi orang Tionghoa itu banyak strategi. Hitung-hitung aja matang. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi saya sampai sekarang berislam di tahun 85, belajar aktif di masjid di pabrik tekstil itu, kemudian saya 90 di IAIN, lulus 96, 97 saya berkesempatan dipanggil Allah untuk ke Baitullah haji tahun 1997 ya. Kemudian setelah itu saya banyak mendalami dengan berbagai macam guru di pondok pesantren Anida. Saya pernah ke pesantren pertama lebih banyak ke Kudus. Di Kudus itu saya lebih banyak belajar dengan kayak semacam ayah angkat gitu ya. Namanya Pak Haji Dr. Anil Saifin Afiq. Beliau itu pengurus atau kepala sekolah SMA Simasari di Kudus. Ya. Itu saya belajar.
mungkin Sobat Asmetris juga akan bertanya ya, kira-kira kenapa kemudian sampai memilih Islam menjadi keyakinan yang sampai sekarang kemudian dianut oleh Pak Tio ini, kenapa Pak Tio? Ya, jadi Islam ini sebagai apa ya? Kalau saya pengembaraannya di dalam keluarga saya memang beragam agama ya. Iya. Jadi ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, bahkan ada yang Shinto. Bineka Tunggal Ika. Saya sendiri Islam dalam pembelajaran saya itu ya saya merasa serap dan merasa nyaman begitu, merasa dekat dengan Islam. Iya. Ya karena saya belajar gitu ya, banyak baca terutama tentang teologi ya, tentang keyakinan tentang Tuhan itu sendiri gitu. Nah, di situ saya merasa lebih yakin dan mantap dalam pengembaraan saya beragama di Islam. Begitu ya sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Kemudian kita di satu tempat, ini kan punyanya Pak Tio sendiri. Ya. Ini bukan tempat biasa, ternyata ini adalah pesantren. Ya betul. Bisa diceritakan Pak, ini pesantren apa? Bentuknya kok kelenteng, nanti kita bisa lihat depannya itu kan merah semua kayak kelenteng persis gitu. Itu gimana Pak? Jadi gini, setelah saya lulus di IAIN tahun 1997 ya, 96 itu saya diminta mengajar di IAIN sekitar tahun 2000-an gitu ya. Tahun 2000 saya mengajar di situ. Lalu saya berpikir bagaimana saya mengajak mahasiswa itu untuk bisa belajar lebih dalam Terkait dengan agama. Agama, dalam pengembangan bahasa, agama maupun entrepreneur. Saya kemudian mengajak mahasiswa untuk tinggal di situ. Waktu itu belum di sini. Belum di sana, masih di sana. Nah, disitulah saya bikin semacam kayak tempat diskusi mahasiswa gitu ya, belum pesantren. Lama-kelamaan ada keinginan saya untuk membangun pondok pesantren ini. Nah, ini baru kita bangun di tahun 2008. 12 tahun ini sudah. Iya, sudah 12 tahun. Ya. 12 tahun jalan. Itu kita mulai di hal yang kecil. Memang di sini dikhususkan pondok pesantren mahasiswa. Ya, tapi untuk operasionalnya karena ada pembiayaan gitu ya. Di sini kita bikin PAUD, TK. TK ya, penitipan anak sampai dengan TK di sini. Nah, bentuk bangunan ini memang kita menggabungkan dari 3 budaya. Arab, Jawa, Cina. Arabnya yang apa itu? Arabnya itu di dalam kaligrafinya. Oh iya, jadi seperti belakang belakang ini ya. Belakang ini. Kalau Cinanya jelas itu ada warna-warna yang dominan, pagodanya. Nah, di atas pagoda itu ada topinya Setyaki, dunia pewayangan. Setyaki ya. Yang Sobat Asmetris yang orang Jawa atau yang pahami pasti tahu ya. Tahu gitu ya. Nah, di situ. Jadi Arab, Jawa, Cina itu saya singkat Arwana. Kayak nama ikan ya. Arab, Jawa, dan Cina. Nah, memang di sini dibangun dalam koridor, kalau kita lihat tiangnya itu ada 8. 8 itu artinya 4 kuah. 4 pintu 8 diagram. Jadi dalam bahasa orang Tionghoa itu 8 itu orang harus memiliki pandangan yang luas. Oh iya. Dari 8 penjuru mata angin. Jadi nggak boleh kalau melihat persoalan itu hanya satu sisi saja. Misalnya kayak persoalan yang lagi ramai sekarang ini ya, Olcang gitu. Olcang itu kebetulan satu marga sama saya itu. Oh iya. Makanya mirip. Oh enggak ya. Olcang gitu ya. Kenapa dia melakukan itu? Mesti ada latar belakang. Latar belakangnya mungkin juga ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang muslim juga berbicara yang kadang-kadang juga tidak pas. Tidak pas dalam arti menimbulkan kegaduhan. Saya tidak perlu menyebut tokohnya atau siapa, tapi hal seperti itu lumrah terjadi di mana-mana ya biasa-biasa saja. Kebetulan karena di Indonesia ini sangat sensitif terhadap masalah-masalah itu, jadi itu jadi problem. Kalau di luar sana kayaknya ya biasa-biasa aja. Ya, kalau kita dengar dulu ada Satanic Versus dari Salman Rushdie misalnya gitu ya. Terus tidak ada lagi, mohon maaf ya, ada lagi menyebutkan yang lain-lain lah gitu ya. Kalau saya sebutkan malah nanti jadi masalah gitu. Macam-macam seperti itu. Nah, jadi masjid ini memang dikhususkan untuk pengembangan mualaf juga begitu. Kemudian Tionghoa, dan kita di sini lebih cenderung kepada pembinaan mahasiswa. Ya, arah entrepreneur. Yang saya katakan menarik itu kenapa? Menariknya di tahun itu kan waktu itu belum tren ya. Entrepreneur itu belum tren. Kemudian pengembangan skill
usia juga belum terlalu tren ya waktu itu. Tapi Pak Tio sudah memilih itu. Ya, saya memang concern ya. Jadi kebetulan saya sendiri sebetulnya kan motivator ya. Oh ya. Sejak 2004 saya banyak mengikuti pendidikan di dunia itu. Saya banyak juga belajar di Neuro Linguistic Program NLP ya. Saya mengadakan hal seperti itu. Saya mengajak teman-teman itu men-setting dirinya menjadi orang yang maju. Saya membagi manusia atau kelompok-kelompok ini mudah-mudahan itu dalam 3 kelompok besar ya. Satu adalah mereka yang nothing doing society. Nothing doing society. Masyarakat yang tidak melakukan apa-apa. Maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa juga. Ya. Ini kelompok yang pertama yang paling buruk. Kita tidak bisa tiru itu. Ya. Yang kedua, watching doing society. Masyarakat yang cuma bisa menonton. Ya. Menjadi penonton, menjadi komentator. Ya. Nah, kita menginginkan di pondok ini menjadi masyarakat yang reading society. Masyarakat yang membaca lingkungan, membaca dirinya, membaca kelebihan, membaca kekurangan, dan sebagainya, sehingga dia bisa membentuk kehidupan dia dengan lebih baik. Nah, reading society di sini memang saya selalu mengajarkan mahasiswa saya untuk rajin membaca. Membaca apapun, banyak membaca. Tidak berdibatasi yang membaca. Tidak ada pembatasan. Membaca apa saja karena nanti dia akan mendapatkan informasi yang banyak. Dia bisa melakukan filterisasi. Iya, oke. Ya. Ini berkaitan dengan membaca. Budaya membaca juga, selain budaya membaca juga barangkali kita bisa kaitkan juga dengan tadi yang disinggung oleh Pak Tio berkaitan dengan saat ini sedang muncul nih. Kita sudah tenang masyarakat Ramadan, kemudian muncul isu-isu yang agak sedikit melukai keberagaman kita. Nah ini masyarakat kita harus bagaimana kan? Ya, bisa diartikan begini. Ini provokasi-provokasi yang muncul di agama manapun ya, entah itu di Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau manapun itu. Ibaratnya pemantik di tengah sekam agar sekam ini kemudian tidak terbakar. Ya, kan? Dengan kuncinya mungkin barangkali membaca. Ya. Tapi masyarakat kita adalah bukan masyarakat membaca. Ini bagaimana? Ada pendekatan sejarah. Ya, oke. Pendekatan sejarah ini yang harus dibaca oleh saudara-saudara kita. Siapapun dia, agama apapun dia. Tidak ada satu nabi pun yang berjuang di dunia ini kemudian dia secara lenggang itu nyaman. Tidak. Oh, ya. Semua dikejar-kejar. Semua pengen dibunuh. Yesus sendiri juga demikian. Nabi Muhammad juga demikian. Musa pun demikian. Daud, Solomon, semua agama-agama yang ada para nabinya itu selalu ingin dibunuh, dicurangi, di segala macam kan. Jangan kan seperti itu di dalam Islam sendiri ya. Rasulullah SAW itu memberikan contoh yang luar biasa. Tiap hari dia mau pergi ke masjid itu diludahin orang, diludahin dari tempat lotengnya, diludahin begitu. Dia tetap biasa saja, santai saja. Kemudian dia tetap ke masjid, dia cuci, dia bersihin. Pada satu hari dia tidak lagi diludahin. Karena dia tanya, mana yang ludahin saya ini? Kok nggak ada? Kemudian setelah dia sholat, kemudian Rasulullah itu mendatangi orang itu, didoakan. Orang itu didoakan, orang yang meludahi itu didoakan oleh Rasulullah. Sampai akhirnya masuk Islam. Nah, akhlak yang seperti itu yang harusnya dikembangkan. Konsep memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia ya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu disebutkan ya, la yu'minu ahadukum hatta li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belumlah kamu dikatakan memiliki iman yang sempurna sebelum kamu mencintai dirimu sebagaimana kamu mencintai orang lain. Nah, jadi konsep seperti ini dikembangkan oleh Rasul. Dari konsep kesejarahan ini penting dilihat. Salah satu yang menjadi konun pertama di dunia dalam hidup bermasyarakat adalah Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah itu 47 pasal itu berisi perjanjian kerjasama, perjanjian hidup kemasyarakatan yang bagus antara Nasrani, Majusi, Yahudi, Muslim, bahkan penyembah api berhala, bintang dan api itu kumpul di Madinah. Mereka buat kesepakatan untuk saling melindungi. Jadi ketika ada orang Yahudi yang disakiti, orang Islam bantu itu di situ. Pada saat itu, begitu pun sebaliknya. Nah, harusnya demikian ya. Jadi kita di dalam beragama di Indonesia ini ada keyakinan beragama, ada peristiwa beragama
Kemudian peristiwa beragama, ini peristiwa beragama bisa dilakukan oleh semua agama. Ya. Contoh misalnya ya, di depan sana ada orang tabrakan, kita tolong, kita bantu, kita nggak perlu nanya agamamu apa. Ya. Apalagi tanya partainya apa. Tanya partainya apa gitu kan, nggak pas. Iya. Kalau dia tanya, kamu sedang ini kita tolong, kita bawa ke rumah sakit, kemudian kita bantu dia dibersihkan segala macam, bahkan kita bantu pengobatan dan sebagainya, itu peristiwa beragama. Semua orang beragama bisa melakukan itu. Nah, kadang-kadang juga ada umat beragama justru yang menjadi masalah itu provokator di tingkat tokoh agamanya. Nah, harusnya bisa bijak dalam menyampaikan syiar ya. Kalau dalam bahasa kami orang Islam itu kan diminta ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau kita mau berdakwah itu harus sampaikan dengan hikmah, satu hikmah. Yang kedua dengan kebaikan. Ya. Kalau bisa kita dengan tidak kalah dengan cara menyinggung orang. Ya. Jadi Rasulullah itu punya kaulan layyina, bahasa yang tajam, kaulan ma'rufah, bahasa yang bagus, yang baik-baik. Ya. Ada juga dia berbicara kaulan sadida dengan kencang begitu. Ini dengan siapa? Harus empat papan kalau bahasa kita. Jadi konsepnya harus bisa dikembangkan bersama. Nah, kami dari Tionghoa Muslim ini ya memang melihat keberagaman ini, kalau menurut saya itu kedewasaan yang kurang. Jadi kedewasaan ini tidak akan bisa tercapai kalau orang-orang ini nggak mau baca kembali kepada kitab suci. Karena kalau kita di teks ya, kalau kita lakukan riset sesaat gitu, ada 10 orang kita panggil, kita tanyain apakah mereka setiap hari membaca kitab sucinya. Insya Allah 90% jawabannya tidak. Jadi umat beragama di Indonesia masih lip service, kecuali pondok pesantren, kecuali seminari, kecuali sekolah Buddha, sekolah Hindu, sekolah Alkitab. Itu pasti mereka tiap hari baca kitab. Maka nggak akan pernah terdengar orang-orang dari pesantren itu kemudian ribut. Iya benar banget ya. Yang ribut itu orang-orang yang di luar sana. Yang dia ngajinya sama sama medsos. Orang medsos gitu ya, atau siapa yang nggak pernah. Ngajinya sama medsos. Ya. Dengar ini sedikit bereaksi. Dengar ini sedikit bereaksi. Kalau dulu Nabi itu mau dibunuh dia santai-santai saja. Dihina, dicaci, diusir, biasa aja dia. Malah dibalas dengan kasih sayang.